Baik, kita Oke, mulai ya. Suara saya Ya, terdengar go. jelas atau putus-putus? Aman ya mestinya. Aman-aman, Mas. baik, Mas. Mesti Oke, awas-awas sih. oke, baik. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman Kamu semuanya. kemana lagi? Ya, sahabat Apindo UMKM, Amin. kemudian juga sahabat dari PSMTI UMKM. Ya, halo semuanya. Dan selamat datang di webinar eksklusif yang sudah kita tunggu-tunggu hari ini. Kita mempersiapkannya cukup panjang ini untuk kegiatan ini. Dan ini hari hari H ya, hari H-nya di mana yang akan kita bahas hari ini apa terkait dengan resep sukses UMKM. Wah, ini menarik. Resep tuh nggak hanya untuk dokter, ternyata di konteks UMKM juga ada ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Fahmi Imam. Jadi kali ini saya akan menjadi host sekaligus moderator juga ya dalam webinar kali ini. Dan hari ini kita akan ngapain nih? Hari ini kita akan belajar banyak hal dari para expert ya di sini sudah hadir dan juga akan apa ya mendapatkan inspirasi dan pastinya insight yang keren-keren dan tentunya ini akan apa mendorong kita untuk bergerak maju asik, dan menjadi UMKM yang naik kelas gitu. Acara ini terselenggara berkat kolaborasi yang luar biasa antara PSMTI UMKM dan Apindo UMKM dan pastinya Bapak Ibu boleh share kegiatan ini seluas-luasnya kepada rekan, kerabat, sama sesama pelaku usaha karena ini bisa diakses oleh oleh semua kalangan seperti itu. Dan langsung saja, jadi kita akan mulai hari ini dan di tengah-tengah kita sudah ada Pak Ronald Wala, ada Pak Niko, ada juga Pak Dr. Arif Budiman gitu. Yang pertama, saya ingin ke Pak Ronald Wala terlebih dahulu. Beliau selaku Ketua Bidang UMKM Apindo yang juga sekaligus akan membuka acara kita hari ini dan ini adalah acara webinar AUA Rebuan yang pertama juga ya setelah beberapa bulan terakhir kita redup dan ini akan secara konsisten apa namanya berlangsung setiap minggunya. Langsung saja saya ingin ke Pak Ronald Wala. Silakan Bapak untuk memberikan opening remarks-nya. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Em, Kehormatan sekali buat saya dan juga Pak Niko Like sebagai Ketua UKM di PSMTI Pusat dan juga salah satu tim inti dari Apindo UMKM dan dan juga kawan-kawan sekalian, Pak Fahmi, ada Bu Tuti, Pak Joko dan kawan-kawan sekalian di PSMTI dan pelaku UMKM sekalian. Em, Suatu hari yang luar biasa. Akhirnya kita merumuskan ini hampir mungkin lebih dari 2 tahun ya Pak Nika ya. Akhirnya kita bisa merealisasikan dan ini sebuah milestone dan perjalanan awal untuk kita memberi kesempatan untuk berkompetisi dan eh, berkarya. Jadi kita dari Apindo, kita memiliki banyak sektor, kita memiliki banyak aset dari pengusaha-pengusaha, banyak resource yang ingin sekali berkontribusi kepada pelaku UKM dari segala asosiasi dan organisasi. Kalimantan Summit Um, 1, 40. jadi kita sangat looking forward sekali untuk bisa bekerja sama. Jadi bukan hanya kita dari para pengusaha untuk memberikan sharing atau informasi kepada atau mentorship kepada para pelaku UMKM, tapi juga untuk bekerja sama karena tentunya para pelaku UMKM itu kalau di organisasi itu seperti distribution sales-nya gitu ya, front end-nya gitu. Jadi semua informasi, semua opportunity itu datangnya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi em, kita sangat looking forward untuk bisa belajar bersama dan melihat apa hasil dan merekod ya KPI-KPI nilai-nilai yang kita hasilkan dari perjalanan ini eh, untuk kita sampaikan kepada para pihak terkait dari Pentahelix ya, eh, khususnya pada pemerintah
pentahelix pemerintah, media, akademisi dan sebagainya sehingga kita bisa maju bersama dan tentunya juga untuk kebijakan dan kebijakan pemerintah ini sangat penting sekali karena ini sangat berimpact ya bisa impact kepada masyarakat banyak tentunya khususnya em, di bidang tenaga kerja dan ekonomi dengan polisi-polisi yang tentunya sekarang sedang kita menghadapi banyak challenge secara global. Jadi ini adalah kesempatan emas kita untuk bisa berkarya di dalam negeri bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di Beta Helix khususnya dengan pemerintah. Jadi selamat berkarya, selamat belajar bersama. Em, dan untuk yang saya nggak tahu ada yang ikut ke Bandung, nanti minggu depan kita ada acara Raker Konas di Bandung, mohon datang jika ada waktunya di Hotel Eljon ya. Dan ya, senang sekali dengan tim PSMTI kita bisa berkolaborasi dan berkoordinasi untuk kepentingan bersama. Kalau seperti Bu Ketua Umum dari Apindo, kita bilangnya Indonesia Incorporation gitu ya. Jadi yel kita yaitu pengusaha bersatu Indonesia Maju. Salam bersama meraih sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald. Wah, pengusaha bersatu, Indonesia maju. Maju. Wah, itu tagline-nya luar biasa. Ya, sangat menggugah, sangat bersemangat gitu. Dan tentunya semangat untuk berkolaborasi ya, kerjasama seperti yang kita lakukan hari ini dengan PSMTI dan Apindo. Baik. Nah, selain Pak Ronald, saya di sini juga sudah bergabung bersama kita, dua orang narasumber yang luar biasa. Dan beliau, nanti nanti saya akan sedikit memaparkan ataupun membacakan ya profil dari kedua narasumber kita. Yang pertama sudah hadir di tengah kita ada Pak Niko Leke, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Ya, PMT, ada Pak Arif Budiman PSMTI. juga ya di sini, wakil kita yang luar biasa, akademisi dari Universitas Widya Kartika dan wakil ketua UKM Apindo dan Koperasi. Selamat berkarya, Chief. Mohon izin, Pak Fahmi, saya harus kejar pesawat. Saya boleh Oh, tinggal dulu. ya bisa foto Siap, bersama Bapak. dulu, Mari Pak. kita Ya. Oh, foto betul. bersama Oke, dulu. oke, oke. Baik. Bersama dulu ya. Mari kita semuanya on cam, Bapak Ibu yang hadir. Ya, Maaf, oke. maaf. Mas Fahmi mohon dibantu ya. Siap. Oke, monggo sebelum Pak Ronald landing di suatu tempat. Mari, mari, mari. Ini ada dua ini nih, ada dua slide nih dari partisipannya. Banyak loh hari ini, berarti total partisipan 30. Wah, luar biasa. Hmm. Luar biasa untuk perdana ya. Dana. Oke, siap. Oke, mari, mari, mari on cam Bapak Ibu. Silahkan. Saya hitungan tiga, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi, satu, dua, tiga. Sebentar, ada bagian yang keduanya. Kali lagi begini coba. Ini Jangan. ya, jempolnya Nah, keluar. boleh. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, Oke, terima baik. kasih. Baik, terima Terima kasih kasih Pak banyak. Ronald. Chief Safe Niko, flight, Pak. Chief Arif. Safe flight, Ya, Pak. Makasih Pak Ini ya, Ronald. selamat belajar, selamat masih izin live. Para Jeep. Ya, Oke, terima kasih. baik. Monggo, Mas. Kita kita lanjut kembali. Apa tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Pak Ronald, Pak Budiman, Wakil Ketua UMKM Apindo yang akan berbagi wawasan strategi dan praktik buat teman-teman semua. Selamat sore Pak Arif. Sore, Selamat sore Pak Niko. Selamat sore Pak Fahmi. Wah, ini gimana Pak kabarnya sore ini Pak? Pak Niko Bagus, sehat? bagus, baik. Senang suatu kehormatan bisa duduk sama-sama Bapak Ibu yang ada. Pak Arif sehat Pak? oh sehat. Ini saya bangga sekali bisa satu panggung sama Pak Niko, Wakil Ketua PSMTI. Dia dikenal sebagai pemersatu UMKM Indonesia itu nama julukannya itu. Nomor satu. Saya yang banyak belajar dari Pak Arif. Pak Arif luar biasa. Apa namanya?
Bidang usahanya banyak, berhasil banyak pimpin bisnis, dan punya pesantren sendiri pula. Nah, itu Keren. dia. Jadi Bapak Ibu saya sudah tidak perlu lagi memperkenalkan kedua narasumber kita. Beliau sudah memperkenalkan masing-masing jadi saling cross. Menarik, menarik. Ya, oke. Dan langsung saja Pak, kita akan berbincang terkait dengan apa namanya resep sukses UMKM ya, gitu. Resep sukses UMKM ini sangat luas sekali dan mungkin kita akan lebih spesifik kita membahas eh, terkait dengan fenomena yang hari ini muncul ya, dan juga kondisi UMKM ini seperti apa sih Pak hari ini gitu. Kondisi apa usaha ini seperti apa sih? Apakah apakah dalam kondisi baik-baik saja dan apakah oh ini nggak ada apa-apa sih gitu kan. Bahkan kemarin saya baca ada fenomena menarik di tengah masyarakat itu yang dia cuma lihat-lihat doang, datang ke mall ataupun ke pasar tapi nggak beli gitu Pak. Terus habis gitu dia hanya hanya nanya-nanya doang gitu, nanya aja dan nggak beli juga gitu. Nah, saya pertama silakan ke Pak Arif, Pak. Gimana Pak menurut Pak Arif kondisi hari ini? Nah, kondisi hari ini saya mau lihat di data-data ya yang ada. Itu menarik sekali bahwa barusan ngomong sama salah satu perguruan tinggi yang negeri yang cukup top di Surabaya, mungkin nomor 4 di Indonesia. Hmm, Itu intake tahun ini tuh menurun. Ya, ya, jadi intake dari mahasiswa itu menurun. Itu menarik sekali karena yang di perguruan tinggi swasta itu nganggep ini yang negeri ngabis-ngabisin kuota ini. Ada apa? Kenapa orang memilih tidak kuliah gitu? Nah, biasanya itu backgroundnya karena latar belakang ekonomi ataupun jaminan pekerjaan mereka selalu lulus itu mau kemana gitu ya. Jadi mereka mungkin nggak mau invest di edukasi mereka. Terus kalau kita lihat tadi yang fenomena yang Mas Fahmi cerita tadi, sekarang itu ada namanya Rojali katanya. ya. Rombongan jalan-jalan tapi nggak beli gitu. Nah itu Rojali. Jadi di mall kelihatan jalan-jalan tapi nggak beli. Atau Rojana katanya. Rombongan jalan-jalan cuma nanya. Jadi Hanya, nanya-nanya tapi nggak beli gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat pertumbuhan Indonesia 5% dan sektor konsumsinya kan juga turun ya. Jadi memang ekonominya kalau saya lihat, oh satu lagi data pencairan BPJS itu naik. Jadi memang banyak kita sering baca di media-media bahwa eh, apa eh, banyak orang yang di PHK ya beritanya ya dari perusahaan A, perusahaan B gitu ya. Jadi memang saya rasa banyak konsumen sekarang itu lagi mantap makan tabungan gitu. Jadi karena dia pada mantap gitu, jadi akhirnya memang lebih fokus sama konsumsi utama. Jadi ini perlu jurus kungfu dari UMKM gimana untuk bisa bertahan dan berkembang gitu. mm-mm. Ya, ya. Baik, itu tabungan habis artinya itu pun tetap buat konsumsi ya Pak ya, konsumtif ya Pak arahnya ya. Betul, betul. Jadi kalau UMKM-nya itu bidangnya yang mungkin tidak diperlukan setiap saat, harus tidak primary ya, itu harus Mm-mm. perlu. Misalnya kayak baju, mungkin orang beli dulu kan fast fashion ya, mungkin beli tiap Ya. bulan atau tiap 3 bulan, gini mungkin hanya waktu Lebaran aja gitu. Nah, data menarik yang menarik juga Lebaran kemarin itu banyak UMKM yang penjualannya nggak seperti yang diharapkan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Hmm, Nah, gimana cara mengatasinya nanti kita bahas di sesi terakhir itu. siap. Baik, baik Pak Arif. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Niko. Menurut Pak Niko seperti apa Pak dengan kondisi hari ini Pak? Ya, Gojali, Gojana, ada Gosana dan beberapa ro yang lain. Em, eh, Kalau saya ngelihat gini, saya ngelihat, saya ngelihatnya apa yang terjadi saat ini dan saya ngelihatnya apa yang akan terjadi dalam 12 bulan ke depan. Karena kita kan harus harus bisa baca ya, karena itu menentukan kita mau ngapain.
Kalau kita mau ngapain lalu bertindak atas apa yang terjadi hari ini, mungkin kita akan ketinggalan kereta. Eh, Hari ini ialah sebagai patokan. Dr. Arif ialah teman saya yang baik, orang yang sangat hebat, dan tadi sudah katakan bahwa posisi saat ini daya beli itu sangat turun kan. Makanya muncul Go tadi kan, Go Jana, Go Sana dan lain-lain gitu. Itu satu 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 poin. Tapi mungkin another data point yang saya mau lihat yang akan sangat mempengaruhi UMKM selama 12 bulan ke depan ialah pembentukan koperasi merah putih. Pembentukan koperasi merah putih. Dibentuk itu 80.000 koperasi merah putih, dan apa namanya, masing-masing koperasi merah putih itu bisa meminjam sebesar 3 miliar rupiah. Jadi dengan demikian itu terhadap market akan ada dana segar kira-kira 240 triliun. Itu gede. Nah, kita tinggal sekarang menentukan apakah koperasi termasuk bagian dalam UMKM atau tidak, gitu. Eh, saya pasti mendukung pemerintah. Dan saya pikir pemerintahan Pak Prabowo, pemerintahan Pak Gibran ialah pemerintahan yang luar biasa. Di dalam kalau betul bahwa dan ini udah dibentuk loh, 80 ribunya udah dibentuk. Mm-mm. Berarti akan ada tambahan 80.000 UMKM di Indonesia. Dan 80.000 ini akan punya dana luar biasa karena langsung immediately ada 240 triliun. Selama sejarah Indonesia saya belum pernah ingat. Saya belum pernah tahu dan saya yakin tidak ada bahwa dibentuk 80.000 usaha dan langsung 240 triliun. Ini akan merubah peta peta UMKM nih. Ini pasti merubah. Eh, Secara keseluruhan, secara negara, menurut saya kita pasti naik. Karena dukungannya luar biasa gitu kan. Eh, eh, Kalau dari sisi UMKM swasta, artinya UMKM yang bukan koperasi. Nah, ini bakal suatu challenge yang luar biasa loh. Mm. Karena lu bisa dapat pinjaman 3 miliar tanpa kolateral tuh nggak gampang gitu loh. Mm. Dan ada apa channel khusus juga nggak gampang gitu. Jadi ini akan menjadi untuk UMKM yang swasta akan suatu bola baru yang harus sangat diperhatikan gitu kan. Secara keseluruhan, kalau koperasi dianggap bagian dari UMKM ya pasti akan naik gitu. Hmm. Berarti dari koperasi itu potensinya besar ya Pak ya, kalau dimanfaatkan dengan baik ya. Karena suntikan dana dalam setahun 240 Hmm. triliun, 40 Mas. triliun. Oh. Itu Pak Fahmi, dan 80.000 langsung dibentuk dengan struktur yang ada, dengan dukungan negara, dengan dana desa, Hmm. itu suatu suatu apa namanya suatu gebrakan yang luar biasa ya. Ya, ya, ya. Betul. Nah, Saya mau nambahin dikit dari ya, Bro Niko silakan itu. Pak. Menarik sekali ya karena eh, skema yang ada di pasar sekarang itu biasanya hanya kur 200 juta tanpa agunan, Ya, bunganya rendah 5% gitu ya. Jadi kalau biasanya UMKM ditanyain masalahnya apa, selalu ngomongnya dua, dua. satu jualan, satu modal kan. Wadah. Ya, betul. Nah, jadi ini sebetulnya peluang juga sih bagi UMKM yang mungkin belum modalnya kurang gitu ya, nggak cukup, bisa bisa memanfaatkan momen ini. Jadi Ya, paling nggak salah satu masalah lebih teratasi lah ya. ya, ya, ya. Betul, betul. Jadi, Saya nambahin dikit hmm, itu ada teman baik saya orang hebat ada di sini nih Pak Yahya, dari CBF. Tadi Pak Yahya baru tulis, Pak Niko itu koperasi bukan UMKM itu kementeriannya berbeda kayaknya tulis di situ gitu kan. Dalam hal ini saya ngelihatnya agak beda. Saya ngelihatnya bukan dari sisi kementerian, saya ngelihatnya dari sisi gebrakan pemerintah. Pasti saya dukung pemerintah dan ya dalam hal ini ya kita kita mungkin memang secara apa klasifikasi mungkin berbeda tergantung kita lihat dari level apa ya. Kalau kita lihat dari level secara keseluruhan makro ya koperasi merupakan bagian dari bisnis ya. Gitu. ya, ya, Silakan sambung Pak Raffi, Pak Fahmi. ya. Tapi datanya koperasi di Indonesia itu mayoritas simpan pinjam, Betul. bukan
operasi usaha, jadi Betul, pasti betul. ngalirnya gampang ke UMKM Iya, iya, gitu. iya. Ya, Nah, ya. berbicara gampang mengalir itu berarti dari Pak Niko maupun Pak Arief, apakah yakin dana 240 T per tahun itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM? Artinya, maksudnya gini, dia meminjam iya, tapi dia apakah mampu memanfaatkan uang itu untuk pengembang usahanya atau malah dipakai konsumtif gitu? Silakan, mungkin dari Pak Niko ya. Saya lagi harap Pak Arif duluan. Oh, Punya dokter tuh Pak Arif loh. Silakan deh Pak Arif duluan deh. Oke. baru dulu. Ini saya nggak mau spill yang resep kungfu terakhir nih ya, resep-resep terakhir untuk gimana cara bikin resep UMKM-nya bisa sukses. Cuman yang jelas gini, orang berusaha itu masalahnya banyak ya. Hmm, Semuanya kayak band gitu, nggak bisa yang jago vokalisnya atau gitarisnya. Semua dalam perusahaan itu harus seperti band, mainnya kompak gitu. Dan satu hal, dana itu hanya salah satu, mungkin dia hmm, drummer aja gitu loh. Jadi kalau drummernya diperbaiki, penyanyinya fals juga nggak bisa juga. Jadi eh, ya itu hanya membantu salah satu aja gitu ya. Kalau memang membuat salah satu ya. masalahnya di masalah keuangan, ini adalah kesempatan. Tapi kalau masalahnya desain, kualitas, dan lain-lain, walaupun punya dana malah nanti nggak bisa bayar ya. Ya, Nah, ya, itu ya, itu ya, yang betul. yang saya tekankan di situ ini hanya salah satu aja dari elemen yang untuk bisa sukses tadi. Silakan bro, ditambahin bro. Ya, em, berdasarkan berdasarkan apa yang saya baca gitu kan, bahwa ada kemungkinan default itu sekitar 70 sampai 90 triliun. Benar apa enggak saya Oke. nggak tahu gitu. Hmm, Tapi yang pasti gebrakan pemerintah ini akan melakukan dua hal. Akan hmm, menciptakan dua hal. Pertama kali bahwa dana itu benar-benar mengalir ke level desa gitu. hmm, Dan dipersilakan untuk diberikan usaha gitu. So nomor satu. Nomor dua, karena dia terstruktur, sembako dan lain-lain itu lumayan gampang dijual eh, di mengalirnya lumayan terstruktur gitu. hmm, Gitu kan. Jadi dia menggunakan struktur yang ada itu nomor dua. Jadi struktur distribusinya lumayan bisa diatur. Dan hmm, nomor tiga itu memberikan kesempatan buat teman-teman juga buat belajar usaha tuh gimana gitu. Karena usaha nggak gampang loh. Eh, Sangat-sangat tidak gampang. Buat semua kita yang udah pelaku UMKM, saya buka usaha mulai dari nol. Ada yang udah sekarang udah TBK, ada yang usaha kemudian bangkrut. Saya udah bangkrut dua kali. Tapi ya kita mesti mesti maju lagi gitu. Dan di dalam itu ya kita belajar ya. Jadi pertama ketersediaan dana. Kedua, terstrukturnya supply chain. hmm, Dan hmm. ketiga ialah kesempatan untuk belajar. Kayak itu kalau dari pendapat saya ya. Oke, baik, baik. Wow, menarik ya. Optimis ya, Pak ya. Dengan struktur yang baik seperti itu ya, Pada mestinya ya. dasarnya saya optimis, Pak. Soalnya Pasti. kita sebagai UMKM, kalau nggak optimis, kita udah mati duluan. Betul. Kan maksudnya, to Ya, be honest, kita semua ini orang nggak gitu pintar loh. ya, ya, Kalau kita ya. lihat, kalau kita benar-benar teman-teman sini pasti pelaku UMKM deh. Jujur-jujur lalu mikir ya. Ngeliatin odds artinya peluang. Peluang Bang. untuk hasil berapa sih? Ya, 95 dari 100 gagal loh. Atau 90 dari 100 gagal loh. ya, Kita mesti punya optimisme yang di luar daya nalar kadang-kadang ya. ya, 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 ya. Justru optimisnya harus lebih besar ya, Pak ya. Ya kadang-kadang terlalu optimis juga ya, tapi ya harus. Baik, 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 baik. Nah, tadi kan udah banyak disampaikan Pak fenomena-fenomena dan perkembangan hari ini gitu kan. Apalagi berbagai macam problem ya. Nah, sekarang kan Pak Niko pengusaha, Pak Arif juga pengusaha. Ada nggak sih yang bisa di-sharing dari siklus usaha sebelumnya gitu? Kan pasti naik turun gitu kan. Gimana cara bertahannya gitu? Mungkin bisa ada beri sharing satu dua contoh gitu Pak dalam case-nya usahanya Pak Arif atau Pak Niko. Pak Arif nih Pak, silakan Pak Arif. Oke, ini yang lucu nih pada saat di berita pada bilang
tarif Indonesia 30 sekian persen, terus turun jadi 19 gitu kan. UMKM panik semua tuh. Terus saya lihat datanya, sebetulnya Indonesia ekspor apa sih ke Amerika gitu ya. Ternyata number one-nya CPO gitu ya. Ya, Number one CPO, terus ada yang di bawah yang punyanya UMKM itu yang mungkin bisa masuk itu alas kaki sama garment gitu ya. ya. Nah, yang lain-lain itu nggak relevan sama UMKM gitu. Tinggal alas kaki sama garment. Oke. Nah, terus saya cek lagi. Ternyata pengekspornya pemain besar-besar juga, bukan UMKM gitu ya. Jadi sebetulnya UMKM Indonesia itu yang terkena dampak, yang ekspornya sangat besar ke Amerika itu di level yang perusahaan besar dan menengah. Ya, beberapa menengah, yang kecil, mikro, ultra mikro, yang mungkin teman-teman yang sering ngikutin acara kita itu nggak terlalu terdampak. Nah, jadi saran saya, cerita saya adalah fokus sama domestik, ya. Domestic market. Domestic market itu besar sekali, ya. Ada yang curhat sama saya jualan batik, sekarang sepi Pak. Biasanya 1 bulan 70 juta, sekarang 20 juta nggak sampai. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak berinovasi. Ya, batiknya yang dijual sama semua. Dari dulu 10 tahun lalu, 5 tahun ya itu aja, nggak bikin desain baru. Batiknya, ya mungkin kalau kita ke pasar di Jogja itu ya, atau pasar di Solo, beli batik ya modelnya gitu-gitu aja. Nah, model begitu-gitu aja, berarti customer yang beli, kalau dia belinya turun, yang dulu mungkin 3 bulan sekali beli batik, sekarang kalau batiknya belum usang mungkin nggak beli. Gitu ya. Nah, tapi saya juga menemui beberapa batik binaan Aduh, kita, anginnya kenceng ya, Bu. kebetulan juga pemenang Diplomat Success Challenge ya, Damakara dari Bandung. Dia itu bikin batik dengan motif ciri khasnya dia, ya, dengan desain khusus, terus desain batik, motif batiknya khusus, kemudian desainnya itu selalu berganti ya, banyak keluar baru-baru yang lebih edgy ke generasi muda. Kenaikannya itu pada saat sekarang, tahun lalu dan tahun ini double digit gitu loh. Jadi memang menurut saya teman-teman harus lebih punya punya desain atau inovasi ya, baik produknya, baik desainnya, terus berkembang gitu. Terus ada lagi yang batik, yang satu lagi yang saya temui. By the way, kenapa saya ngambil contoh batik? Batik ini benar-benar red ocean ya, semua orang bisa jualan dan banyak sekali gitu. Belum lagi diterjang dengan batik-batik tiruan print dari Cina segala itu ya. Nah, kemudian yang satu lagi, ini menarik sekali, dia memasukkan unsur budaya-budaya lokal. Jadi bikin batik tematik yang khas Jawa Barat, khas Jawa Timur, khas Solo. Jadi dia bikin tematik, batiknya tematik, tapi desainnya modern. Dan bahkan pembatik ini seringkali ekspor, gitu ya. Menarik sekali. Jadi kalau ada inovasi-inovasi tertentu, itu saya rasa membuat orang yang nggak perlu jadi perlu. Ya, lucu nih gitu ya. Beli sayang daripada nanti habis ini modelnya ganti lagi nggak ada ukuran saya gitu. Ya, jadi yang mestinya kebutuhannya nggak sekunder jadi primer gitu. Dan kalau namanya desain batik itu, kalau orang sudah mau, kebutuhannya nggak elastis ya. Jadi sudah bisa banyak, nggak bisa disubstitusi gitu. Ya, jadi hal-hal tertentu lah harus punya unique selling point-nya apa gitu. Kalau mungkin kita ke Solo gitu ya, Solo yang jual sate itu banyak sekali, sate kambing. Tapi kenapa kita kok datang ke orang tertentu, pedagang tertentu, ya karena ada unique selling point gitu. Ya, jadi itu yang menurut saya, kuatin unique selling point-nya. Kedua, kalian harus berinovasi terhadap desain,
dan terhadap produknya. Baik. Ya. Unique sellingnya dikuatin, inovasi terhadap produk gitu kan Pak ya. Unsur budaya tadi juga sempat disebutkan gitu kan, lokal. Sorry, unsur budaya lokal yang tadi juga jadi poin penguat gitu kan. Iya, Nah, karena itu mungkin nanti eh, kita menarik yang namanya emotional level dari pembeli kan. hmm, hmm, Dan anak muda sekarang ya, itu lebih bangga pakai produk lokal daripada produk import. hmm, Local pride itu. Terbukti dari kopi kan. ya. Kalau dulu cangkirnya harus Starbucks, sekarang bawa kopi kenangan, kopi tuku itu lebih bangga gitu. Hmm, hmm, ya. Sama ini Pak, tadi menarik disebutin ada merubah sekunder jadi primer gitu kan. Itu Hmm. gimana Pak caranya? Kayaknya sepertinya mudah tapi kayaknya kalau dipraktekkan kayak cukup sulit itu Pak. Eh, Seperti yang dilakuin sama banyak teman-teman ya, terutama Hmm. di desain, dia bikin sesuatu yang unik, yang menarik, tapi dibuat limit. Oh, Ya, nah itu jadi udah orang tips itu tuh. dipaksa nih, kalau kamu nggak beli sekarang, sudah nggak ada lagi nih bulan depan. Atau limited cuman 100, atau apa ya, kalau Hmm. ngeliat live ya, ayo Ya, cepet check out, hanya sampai 1 jam lagi. Ya, itu kan meng-create sesuatu seperti itu ya. iya, 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 betul. Langsung langsung belanja ya Pak. Jadi ada mendorong keinginan orang untuk langsung ini ya, langsung membeli gitu ya Pak. Iya, Hmm. karena scarcity kan. Scarcity. Baik, Ya. siap-siap. Terima kasih Pak Arif. Nah, saya ingin ke Pak Niko, Pak. Dengan pertanyaan yang sama, dengan pengalaman Pak Niko sebagai pelaku usaha, gimana caranya bertahan dalam kondisi seperti hari ini ya, kalau dikontekstualisasikan, Pak? Mungkin kalau boleh, sebelum saya jawab pertanyaan Ya, itu kan tanya silakan. bagaimana bisa bertahan. Mungkin Ya, saya pengen jawab dulu, judul kita kan Resep Sukses UMKM. ya. Eh, saya yakin teman-teman yang ada di Zoom ini ya orang-orang yang hebat. Nanti kan ada Q&A dan ada yang mungkin bisa nambahin silahkan. Saya mau stick di itu dulu ya. Kalau boleh saya ngomong tentang resep sukses UMKM dari pengalaman apa yang saya lihat. Nanti teman-teman bisa nambahin. Ya. Manusia itu pasti punya punya tahapan gitu kan. Dia pasti mesti jadi bayi, belajar jalan, belajar merangkak, belajar jalan, lari, badan tambah gede. Habis itu badan udah nggak tambah gede, rambut tumbuh gitu kan, lalu tambah wise, lalu rambut mulai hilang gitu kan. Apa namanya? Jadi jadi ada trajektorinya gitu. Nah, bagi saya selalu lihat itu bisnis. Nasib manusia tuh susah ditentukan. Dia besok masih Mm-mm. hidup apa enggak gitu. Tapi nasib perusahaan tuh lumayan gampang ditentukan. Itu trajektorinya ada gitu. Kayak kita lempar bulpen ya. Ini kan bulpen saya nih. Kalau bulpen saya lempar agak sini, dia udah pasti dia ke sini gitu kan. Kalau saya lempar ke atas, dia udah pasti ke atas. Jadi waktu kita mau mau bikin UMKM kita, kita harus jelas tujuan kita tuh kemana gitu. Kalau kita mau bilang mau UMKM yang naik kelas, tidak mungkin naik kelas kalau kita tidak mempelajari buku yang tepat. Kita pintar pun, kita usaha setengah mati pun, kalau ujiannya matematika kita belajarnya sejarah, ya nggak mungkin naik kelas gitu. Jadi menurut saya harus jelas poinnya apa atau mata pelajarannya apa. Nah, sekarang kan orang pasti nanya, kalau gitu UMKM apa gitu, mata pelajarannya apa? Em, Pertama, waktu kita mendirikan UMKM kita, menurut saya kita harus jelas. Eh, Kalau lihat industri itu gampang gitu. Ada industri yang memang gede, ada industri yang kecil, gitu kan. Nah, industri gede itu contoh kita bikin pabrik semen, gitu kan. Lo nggak usah nanya, duit lo mesti banyak, gitu kan. Kedua kita bikin apa namanya sate gitu itu kan jual sate, apa dorong-dorongan sate gitu kan. Nah itu kan industrinya kecil, betul tidak? Ya. Nah, sebagai UMKM kita hanya punya duit di industri kecil loh. Jangan lu mimpi lu langsung awal-awal buka
buka pabrik apa namanya semen, itu namanya bukan UMKM, itu namanya lu apa usaha kelebihan modal gitu kan. Em, nah, kalau 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 kita kecil itu kita pertanyaan pertama ialah ini loh. Lu mau bisnis gede atau lu mau bisnis kecil? Jadi di dalam industri tadi, lu mau bisnis gede atau lu mau bisnis kecil? Kalau lu mau bisnis kecil, lu bukalah tempat sate satu biji. Tapi kalau lu mau bisnis gede, lu buka itu tukang sate tadi dengan pikiran buat franchise gitu. Jadi dari awal itu 1, 2, 3, 4, 5 itu semua hanya sebagai piloting untuk kita nanti jadi gede. Gitu. Now, kenapa itu orang bilang oke, apa hubungannya kan sama-sama buka sate. Well, a bit different loh. Em, kalau Hmm. kalau lu buka untuk bisnis gede, dari awal lu udah mesti pikir standarisasi loh, Hmm. gitu. Dari awal lu udah mesti pikir apa nama yang gua jual itu kemana dan berapa banyak tempat-tempat seperti ini. Gitu kan. Kalau gue buka sate gue sama yang lain sama ternyata, sama persis karena sama sate sebelah. Bagaimana kayak Pak apa teman saya Pak Arif tadi bilang, bagaimana supaya unique selling point-nya gitu kan. Apa yang spesial yang sampai orang akan cari kita. Gitu. Jadi kembali lagi, are we talking small business or big business? Hmm. Eh, karena gini, untuk UMKM naik kelas, salah satu yang paling penting ialah jangan sampai kita ini manusia loh. Pelaku usaha pasti ada capeknya. Jangan sampai kita burn out gitu loh. Dan kasus selalu sebagai burn out itu eh, ada beda antara kerja sendiri dengan sebagai entrepreneur ya. Entrepreneur apa ya? Pengusaha gitu. Pengusaha dengan kerja sendiri beda loh. Hmm. Bedanya apa? Kalau kerja sendiri artinya gua biasa bikin sate, ya udah gua bikin sate terus aja. Gua apa namanya? Gua biasa bikin roti, ya udah gue bikin roti terus aja gitu. Gua biasa betulin plumbing, plumbing apa ya? Betulin ledeng gitu kan, gue bikin sendiri aja. Suatu saat lu pasti capek. Hmm. Kenapa? Karena kerjaan tambah banyak, semua lu bikin sendiri, pasti capek. Ada buku bagus tuh namanya E-Myths. E-Myths itu dia ngomong gitu bahwa orang pasti burn out karena itu gitu. Jadi dari awal kita udah mesti lihat kalau kalau yang kerja itu gue, yang bakar sate itu gue, baru dia bisa untung. Lu bukan pengusaha loh. Hmm. Lu bukan pengusaha. Lu kerja sendiri. Artinya itu yang lu untung ialah gaji lu, gitu. Jadi jadi kalau pengusaha tuh kita harus lihat, kalau seandainya Pak Arif nggak ada, saya nggak ada, pekerjaannya akan jalan nggak sih? Akan dia tetap untung nggak sih? Eh, bukan gua ada di sini, resepnya tetap ada standar nggak sih? Ada orang bisa nyolong kan nih resepnya? Ya gua tetap kerja, tapi mungkin gue bikin intinya doang gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara apa UMKM naik naik kelas, dari awalnya mesti bener. Lu mau bangun satu lantai atau lu mau bangun 10 lantai? 10 lantai kadang-kadang lu mesti gali ke bawah dulu loh, bikin pondasi dulu. Gitu. Lu mau usaha sendiri atau apa? Usaha kerja sendiri atau mau jadi pengusaha? Nah, jadi itu yang saya lihat. Nah, itu poin the first thing I wanted to say. The second kedua yang saya pengen ngomong ialah biasanya kalau orang mau bikin sesuatu itu pasti dia akan cari duit, dia akan naruh duit, lalu dia akan bikin usahanya. Hampir selalu ini recipe for disaster. Berapapun duit yang kita punya pasti nggak cukup. Saya jarang ketemu pengusaha lalu bilang, gue lagi banyak duit, gitu kan. Dan selalu tuh, wah, gue nggak ada duit. Gitu. Eh, jadi, jadi apa yang saya pengen ngomong ialah kalau kita mau bikin apa-apa, jangan tuh bikin langsung gede. Harus bikin prototipenya. Kayak Pak Alif tadi bilang, apa namanya batik. Batik jangan lu langsung bikin 10 toko ya. Wah, cilaka lu. Meskipun duit lu banyak gitu loh. Bikin aja satu toko, coba yang tadi yang Pak Pak apa yang Pak Alif katakan itu motifnya seperti apa, coba bisa kejual nggak?
And then you coba di toko kedua, toko ketiga. Setelah itu baru then you roll out. Jadi sebenarnya istilah UMKM naik kelas itu cuman ialah UMKM yang bisa menduplikasikan bisnisnya. Ini mesti jelas loh. Karena orang sering pikir, oh kalau UMKM naik kelas tuh artinya bisnis gue tambah gede. Tambah gede enggak loh. It's just, ya secara revenue iya. Tapi sebenarnya cuma mengulangi apa yang lu buat di satu tempat ke tempat yang lebih banyak gitu. Jelas ya. Now, apa namanya? Jadi itu mulai dari UMKM paling kecil menjadi agak gede, lalu and then you go to TBK. Nah, kalau you go to TBK, then it's a different question gitu loh. Mesti ada akses ke investment banking. TBK juga nggak gampang tapi kan karena butuh dana dan lain-lain. Tapi let's fokus di UMKM-nya itu. Jadi kembali lagi, dari awal kita udah mesti jelas ini bisnis gede atau bisnis kecil. Gitu. Lalu dari awal kita mesti jelas, kita usaha sendiri, kerja sendiri, alias untungnya sampai gaji kita, atau jadi pengusaha, karena itu different things, gitu kan. Banyak lagi, tapi mengingat waktu saya mau stop di sini. Now, tadi pertanyaan Pak Fahmi ialah gimana kita bisa survive apa enggak di saat ini. Poin Pak Yahya tuh benar gitu. Nggak tahu Pak Yahya masih ada apa enggak bahwa kalau kalau andai kata sebagai pengusaha di luar dari koperasi dengan modal dengkul sendiri, wah pasti akan lebih ribet, Hmm. pasti lebih ribet gitu. Tapi kalau dilihat dari negara secara keseluruhan ya pasti lebih maju gitu kira-kira. Oke, baik baik Pak Niko, menarik ini yang tadi sempat sharing di awal juga gitu kan. Nah, saya jadi mengambil apa ya satu apa namanya garis besar bahwa apakah itu terkait dengan mindset, Pak? Artinya kita pelajari industrinya itu kan tadi di awal, apakah kita mau besar atau mau kecil, fokus pada apa yang dalam industri tersebut, lalu kemudian mindset UMKM untuk naik kelas jadi jangan burn out seperti itu. Nah, itu gimana menurut Pak? Apa ada hal yang salahkah dari cara berpikir kita? Ya udah pasti mindset ya. Karena kan semuanya dimulai dari sini kan. Eh Perjalanannya panjang dan capek. Hmm. Dia mesti eh, ada 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 ya itu kalau mindset tuh udah pasti. Eh, Tadinya saya mau ngomong ya, yang mimpin itu hati atau otak. Ah. Kebanyakan orang bilang yang pimpin otak. Mek, kalau kalau saya lihat ya, sebagian besar kita yang mimpin hati. Ketika lu suka orang, lu pikirannya tertentu gitu. Ketika lu lagi happy, pikirannya tertentu gitu. Eh, nah, di dalam UMKM ini pasti ada naik turunnya nih. Jadi you must have pikiran itu mampu perintah hati. Lu diem ya, lu mesti kerja gitu. Secapek-capeknya apa lu mesti masuk kantor, lu mesti pergi bakar tuh sate gitu. Dan kembali lagi kalau dari sisi teknikalnya kembali, lu mau bisnis gede atau bisnis kecil? Bukan industri loh, bisnis. Bisnis Bisnis. gede atau bisnis kecil? Nanti teman-teman silakan nanya dalam Q&A supaya saya bisa explore di bidang-bidang mana atau sisi apa yang teman-teman mau pengen 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 diskusi lebih panjang. Baik, siap-siap. Baik, Pak Niko. Wah, menarik. Silakan nah. Barusan sudah disinggung untuk ini ya, bertanya. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Terus Bentar, Pak Arif kemudian belum juga dikasih kesempatan ngomong tuh. Pak Arief ada mau tambahin, Pak? Iya, Dari ini pertanyaan tadi. saya mau nanti habis saya langsung Q&A aja kalau Pak Niko nanti resepnya ini langsung anu ya, coaching langsung di sini kesempatan. Nah, saya akan ngerangkum secara teoritis buat teman-teman nih. Saya kalau mau cerita resep suksesnya itu seperti kita bikin makanan. Ya, nomor Ya. satu, bahan utama itu menjadi fondasi kuat. Ya, kalau bahannya nggak enak, pasti makanan nggak enak lah ya. Ya. Nah, ikannya nggak seger, nggak enak, ayamnya nggak fresh, nggak enak gitu ya. Jadi kita ngomong bahan yang kuat sebagai fondasi bisnis yang kuat itu, bahan utamanya harus bagus, yaitu satu, produk dan jasanya harus punya nilai tambah. Yang saya bilang, kalau sama-sama batik, bedanya apa?
Kalau itu sama-sama martabak, bedanya yang mana gitu ya. Ada pasar yang lebih suka manis, Surabaya lebih suka asin gurih, jadi harus jelas keunggulannya itu apa. Solusi apa yang Anda tawarkan. Ya, itu penting. Yang nomor dua, memiliki pemilik itu, ya, jadi pemilik usaha itu melek bisnis dan keuangan. Itu yang penting. Ngerti harga pokok, ngerti untung, ngerti cash flow, ya. Jangan asal laku tapi akhirnya rugi gitu. Kelihatannya rame tapi nggak ada duit. Kelihatannya rame tapi waktu nyekolahin anak nggak bisa gitu. Berarti ada sesuatu yang salah. Mereka nggak ngerti bisnis. Namanya bisnis itu harus untung gitu ya. Hmm. Ya. Nah, terus adalah yang ketiga di bahan utama itu jangan lupa namanya tim solid dan fleksibel. Ya, zaman ini berubah cepat. Kalau timnya nggak solid, nggak fleksibel, itu nggak bisa ngikuti perkembangan zaman. Kalau dulu itu perusahaan yang punya toko banyak katanya kalah sama online gitu ya. Sampai hire orang online, dari tim produksi macam-macam di hire semua. Terus sekarang pada naikkan fee-nya, nggak mampu bayar staffnya lagi. Terus online sekarang udah mulai sepi, masyarakat udah kembali ke offline gitu ya. Jadi yang waktu COVID ini pada gencarnya udah mulai beralih lagi. Jadi penjualannya itu harus dirubah. Nah, kalau tadi bahan utamanya udah bagus, sekarang kita ngomong cara masaknya nih. Nah, cara masak ini menurut saya adalah strategi yang jelas, ya, yang cerdas strateginya. Satu, itu sekarang kita ngomongnya omnichannel. Omnichannel itu kita harus punya market online sama offline. Karena create sesuatu yang baru. Kalau nggak ada physicalnya ya, orang mungkin nggak beli. Ya, misalnya saya sekarang ini kalau beli Uniqlo, karena saya udah sering beli Uniqlo, saya beli online aja, saya udah tahu ukuran saya udah tahu bahannya pasti cocok. Ya, tapi kalau saya bikin kaos atau baju baru gitu ya, saya sama Pak Niko jadi bilang Two Brothers sport gear gitu. Nggak ada yang mau beli karena nggak pernah ada yang coba ya, nggak pernah nyoba. Jangan-jangan dipakai gatel-gatel gitu kan. Nah, terus nggak bisa sekedar kayak satu brand online shop, harus berbagai macam ya. Sosial media juga harus pakai website dan macam-macam. Nah, yang kedua adalah kalau satu omnichannel, strategi kedua adalah branding yang menyentuh emosi. Tadi yang saya bilang, ada local brand, ada story, ada pride, cerita yang dibangun narasi, asal-usul produk, nilai lokal itu dimasukin. Karena apa? Buyer kita itu sekarang, terutama yang Gen Z dan millennials itu, dia sangat care sama story. Nggak kayak dulu. Karena apa? Karena opsi yang mereka beli itu sangat banyak dibandingkan sama zaman saya yang dulu gitu. Ya. Jadi banyak brand-brand baru keluar itu karena narasi story. Saya kasih contoh ya. Fahmi kalau beli nasi goreng berapa nih? Kira-kira kalau di tempatnya Fahmi? Harganya variatif Pak, 15 sampai 19 ribu. Iya. Kalau namanya udah fried rice itu minimum berapa ya? Udah 20-30 kali ya. Ya. Tapi kalau dia ngomong gini kan, an organic rice yang ditumbuhkan di sumber air dari pegunungan, ya, dengan Karena rempah-rempah alami, dengan resep turun temurun, mungkin harganya jadi 50.000 nih. 40 ribu Tapi betul. tapi kan bahannya sama gitu ya. Jadi saya bilang power narasi, power of story gitu ya. Terus yang ketiga itu harus pakai teknologi digital, misalnya pencatatan keuangannya, POS-nya, ya, invoice digital gitu. Itu sekarang ini sudah pada murah-murah semua gitu ya. Yang terakhir, kalau ngomong strategi cerdas adalah koneksi dan kolaborasi. Ini yang penting kita di Apindo dan PSMTI ini kita membuka kolaborasi dan pelatihan kemitraan strategis itu kita juga membuka sebesar-besarnya, tapi kolaborasi pun tidak pada
kita-kita aja, Mm-mm. ekosistem kalian juga gitu ya, sesama pembatik atau sama restoran gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, habis bahannya bagus dimasak, terakhir itu adalah penyajian. Nah, penyajian itu harus responsif sama konsumen. Contohnya apa? Kalau di WA cepet, ya kan tagihan keluar cepet, dengerin apa komentar konsumen, peka gitu ya. Jangan-jangan bikin kopi sekarang masih fokus kopi matcha padahal udah ditinggalin gitu ya. Martabak dulu ngetop pakai cheese, sekarang udah enggak gitu ya. Jadi, terus yang lain yang sering dilupakan adalah legalisasi dan sertifikasi. 2026 semuanya harus halal loh ya. Kan diundur sampai 2026, apakah sudah siap? NIB apa sudah punya, PRT apa sudah punya, macam-macam harus tahu di bisnis Anda itu perlu apa. Terus yang ketiga adalah akses modal dan skala. Jadi dimanfaatkan pinjaman produktif. Jadi pakai KUR itu untuk produktif bukan konsumsi. Ya, peer to peer itu kebanyakan untuk konsumsi. Pinjaman di koperasi itu biasanya untuk produktif, KUR itu. Jadi untuk diputarkan di usaha, jangan harus jaga iman ini. Ya, nah ini terakhir Oke, ini, Mas. jaga iman. Yang terakhir adalah micinnya ini, rahasia tambahan. Nah, itu bahasanya grit dan adaptasi. Ini micinnya itu ini ya. Jadi kalau ditambahin lebih banyak, tambah enak masakannya ini ya. Jadi bisnis sekarang itu uji mental ya. Aturan mendadak keluar ini kaget-kagetan ya, geopolitik ya, macam-macam lah pokoknya. Saya sama Pak Niko nih jatuh bangun bisa bertahan lama ini udah mentalnya udah tahan, kalau enggak serangan jantung kita nggak bisa ngomong ini. Nah, kita harus tahan banting, cepat belajar, dan nggak perlu takut berubah. Ya, harus bisa beradaptasi. Nah, itu kira-kira resep dari saya. Mungkin Bro Niko mau nambahin. Bro, tambahin micinnya bro. Iya. Saya ada mau nambahin, tapi mungkin saya tunggu Q&A aja supaya bisa nambah. Tapi ada sesuatu, izinkan saya untuk ngomong dikit tentang PSMTI. Saya belum jelaskan tentang PSMTI itu apa. Eh, Teman-teman, PSMTI itu paguyuban sosial marga Tionghoa. Artinya suatu asosiasi sosial di mana marga Tionghoa atau keturunan Tionghoa berkumpul untuk melakukan aksi-aksi sosial, untuk mendukung pemerintah, mendukung masyarakat. Banyak ada kita suka kumpul dana. Jadi sebelum ada musibah ya kita pasti udah kumpul dana dulu ya untuk supaya kita dukung. Apa namanya juga kita juga bina UMKM. Kita juga bina apa namanya ya kalau keturunan Tionghoa banyak pedagang ya. Jadi dagang yang ada pada dasarnya ialah sebagai keturunan Tionghoa jangan hanya tinggal di Indonesia lalu kita berusaha tapi kita sadar dan mau bahwa kita bagian dari bangsa, kita mau berkontribusi dan dalam hal ini di bidang sosial. Terima kasih. Silakan balik ke Pak Fahmi kalau mau buka buat Q&A. Ya, baik. Wah, terima kasih. Resepnya udah sangat lengkap dari mulai persiapan belanja sayuran diolah sampai disajikan. Aduh, udah lengkap semua. Silakan saya buka kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini. Kalau mau bertanya langsung akan lebih baik. Silakan raise hand, open mic-nya, langsung tanyakan. Mumpung sesinya ini apa bareng Pak Arif dan Pak Niko. Meskipun minggu depan ada sesi lagi, tapi belum tentu narasumbernya adalah Pak Niko dan Pak Arif. Silakan, silakan. Izin Pak Fahmi kalau diperkenankan. Boleh, silakan Pak Joko Nugroho. Silakan. Terima kasih. Saya melihat dari paparan tadi mentornya cukup luar biasa. Baik Pak Arif maupun Pak Niko sudah kenyang terhadap asam garamnya bisnis jatuh bangun. Namun dalam hal ini kita yang beromset di bawah 5M itu kan, jadi setingkat UMKM.
Untuk di PSMTI itu kan seluruh Indonesia kita ada itu. Bahwa selama ini kita tahu bahwa kondisi perekonomian di eh, Indonesia kurang baik-baik saja gitu kan. Nah, beberapa hal yang disampaikan saya juga sependapat bahwa kita harus maju dan berkembang di apa dalam mengelola bisnis kita. Dan kita tidak saya pahami bahwa eh, bukan keluhan yang harus kita kedepankan, tapi adalah solusi yang disampaikan oleh Pak Arief maupun Pak Niko tadi, dan itu saya sangat setuju sekali. Dan juga ada satu hal bahwa kita kan juga menghadapi kompetitor. Nah, bahwa kompetitor itu adalah bukanlah musuh atau lawan, tapi sebuah mitra kita usaha untuk mengukur sejauh mana kita itu bisa fight terhadap bisnis sehingga bisa mendapatkan margin yang mumpuni gitu. Nah, namun dalam hal ini mohon untuk eh, saran dan arahannya ini untuk menghadapi kompetitor, namun kita juga tetap sehat di dalam bisnis kita. Dan kita juga menganut yang selalu berinovasi, seperti yang Pak Arief sampaikan tadi. Mohon untuk arahannya, Pak Arief maupun Pak Niko. Terima kasih. Baik, silahkan. Siapa yang mau pertama merespon, Pak Niko? Makasih Pak Siapa? Fahmi, Pak Joko. Em, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Bagaimana kita merespon terhadap kompetitor? Eh, Bahwasanya ekonomi turun itu udah pasti akan mempengaruhi hasil. Kadang-kadang kita kerja segimanapun juga, kalau ekonomi pas lagi turun ya memang susah ya. Pada saat itu kita harus pastikan aja bahwa costing kita rendah. Eh, Kalau untuk bagaimana lawan kompetitor, kayaknya terakhir-terakhir ialah unique selling point kita apa? Apa yang membedakan kita gitu? Dulu Porter, saya ingat waktu saya masih kuliah dulu ada namanya Porter Five Forces kan. Bukan competitive advantage, Porter competitive advantage. Jadi yang akan sukses cuma salah satu dari tiga. Dia itu unik. Contohnya kalau 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 apa namanya? Kalau dokter ya dokter ahli jantung gitu, orang pasti akan nyari ke dia. Dia itu unik. Kalau tadi batik, dia itu yang jual yang batik kekinian. Jadi coraknya misalnya Cirebon, tapi ada ada yang pas lagi trending saat itu mungkin dia dia apa namanya dia eh, dia buat dan dia unik gitu satu. Kedua, dia yang paling murah. Gimana sih? Dia yang paling murah. Nah, kalau dia yang paling murah ini sudah pasti ada juga yang datang. Ketiga, dia yang paling lengkap. Kalau paling lengkap ya sudah, kan kadang-kadang ada supermarket yang gede kita datang bukan karena dia paling murah, dia bukan spesial tapi dia paling lengkap. Untuk UMKM terakhir menurut saya kalau paling lengkap kan agak susah itu modal ada gede gitu kan. Ya paling murah juga not that easy, yaitu mesti unik. Something unik tentang kita yang kita harus punya. Tanpa itu menurut saya agak susah. Satu. Kedua, kita harus fokuskan di 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 tempat yang memang masih agak basah gitu. Contoh, kita biasa bikin sate di tempat apa di satu tempat ternyata dia dia mulai turun gitu. Ya mungkin terpaksa kita pagi-pagi kita pergi ke dekat Alfamart, tempat orang pergi ke kantor. Siang-siang kita pergi pindah tempat sate kita ke tempat anak-anak lulus bubaran dari sekolahan atau pas lagi jam makan siang. Setelah itu selesai kita bawa tempat sate kita jalan ke ke apa namanya ke tempat bubaran kantor gitu kan. Nah, jadi dulu kan di satu tempat ya ini kita mau nggak mau kita terpaksakan jalan. Jadi mau nggak mau mesti unik dan we just have to work a bit hard ya, harder, much harder. Kalau itu dari saya Pak Fahmi.
Baik, siap. Apakah sudah menjawab Pak Joko? Ada yang mau direspon? Oh ya, terima kasih atas masukannya dari Pak Niko. Saya lihat eh, cukup luar biasa ya, karena ini penting buat kita dalam menghadapi kompetitor, juga promosi kita terhadap produk yang akan kita jual. Mm. Itu sih tadi yang utamanya tadi sudah dijawab oleh Pak Niko. Terima kasih Pak Niko atas masukan dan sarannya. Terima kasih Pak Fahmi. Siap. Baik, baik. Mungkin dari Pak Arif ada yang mau ditambahkan, Pak? Wah, yang jawab udah suhu. Saya nggak berani lah, udah lengkap sekali. Baik, siap. Kalau gitu, ke pertanyaan selanjutnya, Pak, ada dari Mas Kelvin. Mas Kelvin mungkin mau bertanya langsung. Silakan. Ini udah muncul di kolom chat nih. Oke, saya bacakan saja ya. Oke, oh sedang di luar, siap. Baik. Jadi, dari Mas Kelvin, Halo, izin saya mau Oh, halo. oh Ibu Ayu ya. Sebentar ya Ibu Ayu ya, saya mau ke Pak Mas Kelvin dulu pertanyaannya. Izin saya bertanya, Pak, katanya. Poin apa yang paling penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan usaha yang awalnya kerja sendiri menjadi entrepreneur? Nah, sekarang saya mau ke Pak Arif. Nah, gimana nih Pak startingnya Pak? Kalau punya strategi sendiri jadi entrepreneur, itu biasanya harus melek yang namanya bisnis dan keuangan. Hmm. Kalau mau menjadi entrepreneur kerja sendiri, jadi misalnya gini, apakah dengan perkembangan usaha saya mampu membayar orang lain? Ya, apakah ini perusahaan untung ya, terus begitu dia mau buka toko lagi dengan membayar orang karena dia tidak bekerja sendiri, akhirnya jadi rugi gitu. Makanya eh, perlu melek ya, bisnisnya itu modelnya bagaimana, revenue generatornya bagaimana, cara masarkan gimana. Jadi ngerti dulu bisnis modelnya, terus dilihat dari sisi keuangan, di mana keuangan itu nanti bisa menentukan. Jadi contoh ya, itu saya dulu itu pernah iseng-iseng punya kuda. Punya kuda itu karena saya punya villa, terus yang jaga villa, jaga kuda saya ngitung, wah ini kalau kuda ini saya besarkan sambil saya pakai sendiri, ini kalau jual besar dikit untung nih. Belilah beberapa kuda gitu kan. Ya. Di beberapa kuda, terus yang jaga villa bilang, waduh saya nggak kuat nih, saya harus cari orang lagi gitu kan. Begitu cari lagi udah nggak untung gitu. Jadi bisnis modelnya nggak sesuai. Jadi makanya saya perlu ngerti soal bisnisnya dan juga perlu melek soal keuangan untuk bisa memastikan bisnisnya bisa grow dan bisa naik. Misalnya gini ya, kalau saya ini dulu tukang bakso atau tukang mie, saya kalau mau jadi entrepreneur itu pilihannya dua, buka cabang lagi ya, Hmm. atau saya buka pabrik mie dan bakso. Nah, naik di atasnya satu rantai pasok di atasnya, value chain di atas, nanti dia akan supply ke yang lain-lain gitu. Nah, itu yang makanya saya bilang perlu tahu model bisnis dan ngerti keuangan. Wah, baik, baik. Semoga menjawab ya, perlu modal bisnis dan rencana keuangan. Dari Pak Niko ada tambahkan? Saya tambah dikit ya, meskipun Pak Arif udah maha guru gitu. Eh, saya pengen nambah karena ada sesuatu yang buat saya penting gitu. Tapi saya akan mulai dengan gini. Paling simple tuh contoh UMKM kan banyak. Jadi saya nggak tahu Pak Kelvin UMKM-nya apa ya? Hmm. Ya, Pak Kevin apa nih ya? Wah, Paling paling sayang, gampang. sayangnya belum bisa bergabung Pak Niko, Pak Kelvinnya. No problem. Jadi Mm-mm.
paling gampang ya you bikin yang kedua, bikin yang ketiga, jalan nggak, bangkrut nggak lu, Hmm. gitu kan? Kayak dengan yang penting di mentalitas dulu gitu. Saya ketemu banyak orang yang buka toko dari awal buka sampai sekarang satu toko, Hmm. gitu. Mental effort untuk buka yang kedua, coba kalau lu bisa. Karena buka kedua berarti yang pertama lu nggak jagain loh, atau kedua lu nggak jagain, jangan-jangan lu ditipu loh. Jangan-jangan lu apa namanya inventorinya diambil orang gitu loh, diambil oleh karyawan. Nah jadi dari situ kita dengan sendirinya belajar kok. Just try, just start. Kalau start dengan sendirinya kita itu Hmm. kok. Dan tadi banyak yang Pak Arif bilang business model dan lain-lain itu I think it's important. I think that's one. Nomor dua, ada sesuatu yang menarik ya, yang menurut saya penting banget. Dan ini saya selalu sharing karena buat saya extremely important. Em, Orang selalu bilang gitu, lebih penting mana sih lu lebih penting pinter atau lebih penting rezeki, hoki, apa namanya, laki gitu. Hmm. Eh, Laki lah. iya, nah katanya laki. Lalu saya lihat balik gitu, waktu saya kuliah, waktu saya ikut training, waktu saya apa namanya belajar dari orang banyak gitu yang ngajarin saya accounting, ngajarin saya bagaimana supaya pintar gitu, matematik. Tapi kok kayaknya nggak ada mata pelajaran bagaimana laki ya, gitu. Em, we don't have enough time. Tapi saya bisa ngomong gitu bahwa saya tuh 3 tahun tuh bener-bener berusaha memahami bagaimana bisa rezeki. Kan nggak ada yang ngajarin gue, gitu. Jadi gue mesti belajar dong. Nah, saya kerjasama dengan seseorang yang sangat agamawis, yang sangat baik. Saya mau lihat kayak gimana. Saya punya Feng Shui expert, bagaimana. Saya apa namanya? Saya mencoba jadi orang baik, bagaimana gitu. Lalu terakhir buat saya itu intisarinya extremely simple. Intisarinya cuma di satu kata. Kalau buat saya ya, intisarinya gini. Pertanyaannya gini kan, bagaimana supaya saya bisa rezeki? Ulang ya, bagaimana saya supaya bisa rezeki? Gitu. Nah, jawabannya cuma satu kata. Gini, saya ng- saya nggak usah tahu pertanyaannya apa. Orang kalau nanya ke saya, kadang-kadang saya nggak bener-bener dengerin pun saya udah tahu jawabannya apa kok. Jawabannya apa kira-kira, teman-teman? Jawabannya iya, iya. Karena apapun orang ngomong itu biasanya unek-unek untuk apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, apa yang bagi dia penting gitu. Nah, apa hubungannya ini dengan UMKM? Kalau yang Pak Arif tadi katakan tuh benar banget dan 100% tuh extremely important gitu. Eh, saya cuma mau bagi karena ini yang mengubah hidup saya gitu. Saya mulai dari UMKM dari nggak ada duit, bener-bener nggak ada duit. Apa namanya? Lalu kemudian waktu modalnya juga bener-bener dengkul. Kemudian ada yang datang ngobrol sama saya nanya, gue lagi mau beli perkebunan kelapa sawit. Nah, lu ada duit nggak? Nggak ada. Ada kebun kelapa sawitnya? Nggak ada. Tapi dia nanya, gue mau beli kelapa sawit. Oh iya, gue boleh bantu lu nggak? Gitu. Gue boleh bantu lu nggak? Kadang-kadang bisnis itu kan kata kuncinya apa? Bisnis itu cuman tuker dengan kemampuan kita memecahkan masalah orang dengan duit. Kita mecahin masalah dia, dia kasih kita duit. Gitu kan? As simple as that. Lu lapar, gua kasih lu sate. Gitu kan? Apa lu sate mau yang kayak gini ya udah gua tukerin sama duit gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, ketika apa namanya saya bantuin orang itu cari kelapa sawit, kebun kelapa sawit dan dia dapat, wah kan saya dapat duit banyak gitu. Nah, jadi apa yang saya pengen ngomong ialah kita ini yin and yang gitu. Kita harus tahu kita mau apa, kita harus punya prinsipal, kita harus benar-benar berdiri apa yang kita mau dan kita udah rancang. Tapi saat yang sama kita mesti dengerin orang. Ada nggak yang datang ke kita mau ngasih duit? Tapi itu selalu terselubung ya.
Dia nggak pernah, jarang, gua nggak pernah terima telepon, Niko lo mau duit nggak? Ya jarang banget gitu kan. Ada yang bilang, aduh gua masalahnya ini, gua tuh mau beli, gua sakit perut. Tiap kali gua sakit perut gitu, aduh ini berarti ada duit nih. Duitnya apa? Gue bikin bagaimana dia nggak sakit perut gitu. Mungkin di dalam sate gua ada apa sekoteng apalah yang bisa orang nggak sakit perut, or whatever it is, gitu kan. Jadi yang penting kita juga mesti buka telinga. Orang mau ngasih duit dalam bentuk apa nih? Yang terselubung yang dimana dia kasih tahu gua masalah dia apa gitu. Dan banyak kali dalam saya ialah bagaimana rezeki ialah just say yes. Oh ini Hmm. apa? Oh iya sakit perut. Oh iya. Masalahnya apa? Oh sakit perut. Oh pengen cari jawab, pengen cari apa supaya perutnya nggak sakit. Oh iya. Gimana gue bantuin? Nah gitu. Digituin aja. Dan lihat apa yang dari situ yang kita masih bisa bantu gitu. Itu kalau dari pengalaman saya, itu salah satu cara paling loncat karena pembelinya udah ada gitu lah. Hmm. Kira-kira. Support ya Pak, membantu ya. Iya, jadi Poinnya eh, di situ. Ya. karena Hmm. di dalam UMKM itu eh, Saling bantu. sebagai usaha sendiri ya, saya sangat merasa bahwa luck atau rezeki itu penting gitu. Kadang-kadang kita buka kok nggak laku gitu. Eh, itu banyak it boils down to yes, dalam arti kita lagi ngikutin arus nggak? Kita lagi menyediakan apa yang dibutuhkan nggak? Kita lagi dengerin orang ini butuh apa nggak? Atau kita ya maksa, pokoknya gue bisa bikin ini, gue bikin ini. Contoh. Gua mau buka sate depan gua karena paling dekat buat gua. Em, itu paling bener nggak? Atau gua buka sate, gua mesti keliling pakai motor dulu, gua lihat di mana yang gua bisa buka sate ya, gitu loh. Demand-nya di mana? Kira-kira gitu. Kalau ada yang Ya, mau nanya ya. tambahan silakan. Baik, baik. Terima kasih Pak Niko. Nah, sekarang udah ada yang raise hand. Nah, ini udah ada Pak Yahya. Selamat sore Pak Yahya. Selamat Silakan Pak sore, Yahya. Beliau sebagai Dewan Pakar selamat sore. Ya, PDPSMTI. ini luar biasa sharingnya dari saya sempatkan karena saya dapat pesan dari Apindo kemarin Ibu Tuti supaya bisa gabung juga nih. Jadi nyebarin. Tapi saya mau kasih contoh saja di apa PSMTI. Ini ada pesertanya nggak nih di sini? Ayo. Nah, ini ada pesertanya di sini. Ini contoh UMKM-nya PSMTI yang sudah sukses ini. Udah mulai merangkak sukses. Oke. Kenapa? Persiapan. Jadi karena saya membina banyak UMKM, ketika kita membina mempersiapkan bisnis UMKM, yang paling penting itu idenya apa, produk idenya apa. Jadi kalau Anda mau bikin produk, itu dasarnya karena Anda punya skill, punya pengetahuan, atau punya pengalaman, atau memang keturunan ya, turunan dari orang tua mewarisi untuk meneruskan dan membesarkan. Tapi ini saya lupa namanya siapa, tapi ada di saya eh, ini persiapannya cukup matang dengan ada storytelling, ada penjelasan yang bagus di belakangnya ya. Di belakangnya ada penjelasan bagus, mereknya otentik, trail mix, klasik dan macam-macam variannya. Waktu itu dikasih saya lupa di acara apa. Saya suruh coba dan bagus juga. Dan saya ceritakan juga ini ke Ibu Ratu dari Dinas Koperasi UMKM DKI juga. Hmm. Kemudian yang kedua, memang kalau kita mau jadi pengusaha UMKM yang sukses, bukan masalah modal, tapi ada masalah pertama ide, fokus dan konsistensi. Ya, kalau Anda semakin siap, betul-betul siap, Anda akan lebih dekat kepada keberhasilan. Kalau Anda tidak siap dan tidak fokus, Anda menjauh dari keberhasilan. Itu Hmm. paling simpel aja. Jadi UMKM pun harus tahu KPI-nya itu apa. Saya mengajarkan UMKM dengan bisnis model Canvas. Ajarin seperti itu supaya mereka tahu USP-nya itu apa, mau cari pasar siapa, terus ini sumbernya dari mana. Dan salah satu yang saya ajarkan batik. Karena kebetulan tadi karena singgung contoh batik, saya kebetulan kan kakek saya pengusaha batik. Dan saya juga coba mempelajari batik macam-macam. Saya pernah membawa Alera ke New Zealand, ke Selandia Baru. Wow. Dan kita juga meng-create supaya bikin batik yang coraknya Polinesia. Kalau ke Hmm. Afrika, coraknya corak Afrika, warnanya beda. Jadi sebenarnya karena setiap daerah di Indonesia ini punya ratusan jenis batik berdasarkan geografisnya, ya, maka mereka sendiri juga selain inovasi, paling yang paling mendasar itu kualitas. Saya minggu lalu dapat batik Pamekasan, bagus batiknya, tapi tidak rapi jahitannya dan tidak rapi
ini apa tulisannya, karena batik tulis tapi tulisannya kasar. Jadi saya ingat pada orangnya. Saya pernah ke Pamekasan 2010 diundang oleh Pak Bupati dan menjadi penasihat Bupati Kolik dari PKB waktu itu di Kampung Batik. Saya pernah ke batik Rusmi segala macam dan saya baru kembali dari Tegal. Saya ingin menghidupkan batik Tegal. Ada Kampung Batik Tegal di daerah kalau Kecamatan Bandung di Kabupaten Tegal. Nah itu ternyata saking banyaknya pengrajin batik yang hanya bisa membuat batiknya saja. Begitu dibawa ke hilir membuat baju, mereka nggak punya pattern alias pola yang benar. SML itu gimana? Nanti yang si ini bikin S-nya, ternyata S-nya kekecilan. Nah, L-nya cocok, badannya cocok, tangannya kependekan. Nah, ini di sini perlunya peran pengusaha, khususnya kita yang tergabung di Apindo, karena kebetulan saya juga di Apindo juga, dan ikut waktu Apindo UMKM berdiri, dan di PSMPI juga saya ada. Apindo ini kita mempersiapkan supaya ada mentor-mentor. Kebetulan di bidang perdagangan, Bu Anda minta saya supaya kalau bisa mempersiapkan lebih banyak mentor untuk membina UMKM. Tanpa ada mentor, mereka akan apa tertinggal karena mereka tidak ada mentornya, seperti anak dibiarkan belajar sendiri, kemudian suruh ikut ujian. Nggak lulus. Saya itu minjem istilahnya Pak Niko tadi, mau ujiannya anu, belajarnya anu. Beda, ya kan, yang nggak akan lulus nantinya. Kasihan sekali. Nah inilah tentunya wadah seperti Apindo maupun PSMPI kalau bisa berkolaborasi membina UMKM untuk menjadi besar. Jadi kita kesampingkan dulu terlalu banyak apa nanti teori, kumpulkan di PSMPI itu banyak nih. Karena sudah ada permintaan waktu itu dari siapa, PSMP Jakbar, Ibu Mei juga minta ada pelatihan. Nah, ini nanti Pak Niko kita undang, Pak Arif, Pak Niko kita undang di gedung MGK Kemayoran lantai berapa itu, tempatnya Perwanti. Nah, kita undang. Saya bilang, bawa undang 20 UMKM lengkap dengan produk-produknya. Kita bikin workshop. Baru kita langsung lebih nyata, lebih konkret. Kalau misalnya cuma tidak pernah bawa produknya atau ya saya cuma mau nanya dulu, produknya sudah ada belum? Belum, baru nanya. Nanti kalau misalnya oke saya mau bikin, wah ya jangan kayak begitu dong, ya kan? Itu nantinya terjadilah ke apa trial error dan itulah kegagalan pertama para UMKM karena trial error, lihat-lihat yang laku apa terus ikut-ikutan. Itu saja tambahan dari saya ya. Salam Bro Niko, Bro Arif, salam semuanya. Nah, terima kasih banyak Pak Yahya. Tadi penting banget sih. Halo. Iya, 3 poin: persiapan, ide fokus, konsisten, dan unik dari kualitas buah produk ya. Wah, terima kasih Halo. Pak Yahya. Saya Ya, lihat, thank you, silahkan. Pak. Oh ya ya, saya lihat di sini udah ada tuh ternyata dari PSMTI-nya Pak Ivan ya. Halo Pak Ivan. Halo Pak, Pak Jaja, saya terima kasih banyak Pak udah apa showcase produk kami Kak. Saya dari Otentik. Selamat. Oke, ownernya. Silakan Pak Fahmi. Ya, ya, baik. Saya tadi ingin ke Ibu Ayu. Tadi Bu Ayu, Iya. silahkan Ibu. Selamat sore, Bapak Arif, Bapak Niko. Kenalkan saya Ibu Ayu Nilawati, PSMTI Kabupaten Magetan. Kami UMKM, kami punya produk Citra Ayu bergerak dalam bidang roti dan bluder. Roti bluder yang terkenal di Madiun itu. Saya mohon pencerahan atau saran bagaimana saya bisa mengembangkan bluder saya keluar dari Magetan. Mohon Pak Niko sama Pak Arif bisa memberikan saran-sarannya. Terima kasih. Ibu yang bikin roti di Madiun, Bluder. bluder di Madiun yang terkenal itu yang empuk banget itu? No, saya Citra Ayu di Magetan. Oh, di Magetan, oke. Ya, kalau yang Madiun itu cokro, bluder Cokro. cokro. Saya bluder Citra Ayu. Oke. Rasanya juga bagi saya enak. Teman-teman juga banyak ngomong enak. Juga kalau di Magetan sudah lumayan laris, tapi saya ingin mengembangkan
di luar kota. Tapi saya tidak punya kenalan. Bagaimana Pak Niko? Mungkin saya misalkan titip 40, 60, saya 60, penerima barang saya 40, saya bersedia. Maksudnya bagaimana ya caranya supaya saya bisa menitipkan atau menjual ke orang ya saya tidak kenal bagaimana? Iya, kalau dari sisi PSMTI kita ada Mm-mm. kerjasama dengan Alfamart, Bu. Oh, Alfamart. Ya, Ya, Alfamart ya, itu punya banyak. iya, Berapa? 2.000 ya. Ya pasti yang di sekitar-sekitar ibu ya. Eh, iya, boleh nanti saya kenalin ke Alfamart. iya. Lalu kalau Terima ada kasih. kata sesuai dengan mutu yang mereka mau, eh, Iya, lumayan itu ibu Alfamart. iya. Di Alfamart lumayan Alfamart itu. jualnya mahal 14.000. Saya bisa jual 8.000 sampai 10.000, tinggal mau anu, butternya. 10.000 butternya lebih mahal, 8.000 harga umum yang saya jual di Magetan. Oke, oke. Saya pesan Butternya dulu, saya sudah mau pesan dulu. enak. Saya mau pesan dulu, Bu. PSN saya dapat pesanan untuk Rakernas PSMTI Surabaya 500 biji tanggal 23 Oktober Pak Niko. Iya, iya, Rakernas kita. Saya pengen menjual ke siapa ya yang mohon sarannya. Itu Nanti tadi Alfamart. fokus Alfamart dulu aja, Bu. Karena kalau Iya, udah megang Alfamart, udah selesai cerita tuh. iya. Itu Terima udah, kasih Pak. udah game over. Itu Oh, oh, saran Cara, saya, saran saya ibu bawa beberapa versi ya. Versi iya, yang murah, versi yang lebih mahal gitu. Biar nanti mereka iya. Pilih. jual dua-duanya. Iya, iya. Terus caranya saya kirim kemana, Pak Nanti Niko? saya kenalin. Ya, gini, Bro Niko, izin saya menjawab ya. Izin saya iya bantu ya. Pak Yahya. Iya Pak Bu Yahya. Ayu, kapasitasnya berapa besar, Bu Ayu? Sehari Eh, bisa produksi berapa? saya hanya buat kalau ada pesanan, Pak. 1.200 pernah dipesani, 500 pernah. Per hari kira-kira maksimum berapa? Ya 500 bisa, 600 bisa, Pak. Tinggal pemesan. Oke, Kalau hanya untuk jualan kecil-kecil di sekitar Magetan ya nggak begitu banyak, Pak. oke. Karena saya tidak Kalau ingin kembali banyak gitu loh. Jadi nggak rugi. betul, saya paham ini, saya paham. Ini kejadiannya seperti ceritanya dulu Prima Rasa, Bu. Prima Rasa Ibu Tris itu di Bandung itu Iya. jualnya kecil-kecilan dulu, Iya, supaya jangan balik karena pengalaman dia bolak-balik, balik lagi, kirim 50 iya, kembali 49, ya kan? iya, Gini Bu, saya kasih usul iya, sebelum ke Alfamart. Bu, iya. saya pernah Heeh. memberikan gagasan antar cabang PSMTI menjadi agen satu sama lain di kotanya. Jadi ibu bisa jual misalnya Heeh. Anda anggota PSMTI yang di Semarang mau jualan, anggota PSMI di Jakarta punya rumah makan jualan. Nah seperti itu Bu, salah satunya. Iya. Tapi dengan Tap, syarat saya bilang beli putus, mm-mm. tolong jangan beli Tempo, kasihan gitu loh. Oh Nah, ya ya tahu. Saya tidak memberi. ya, Misalnya saya ngisi bayarnya berapa kali, saya tidak masalah. Masalah ya, keuangan, dia mau nyicil boleh, tapi harus jujur, harus dibayar sungguh. Jadi bisa saya pakai modal berikutnya gitu. ya, Tapi ya saya betul. tidak kenal loh Pak Yahya. Siapa yang mau? Kalau tidak kenal bagaimana Pak? Bu, kalau gitu saya akan usahakan ya. Pertama nanti sama Iya. Ibu Mei dari PSNTI yang di Jakarta Barat, karena inilah ada gagasan menjual produk anggota, Oh ya, menjual produk anggota, ya kan? iya, Jadi gagasan ini kemarin kita cetuskan lagi waktu ada acara di Jogja, saya ketemu menjual produk anggota di cabang PSMT di kota-kota lain, provinsi lain gitu loh. Karena iya, biasanya kapasitas, kalau kita langsung ke perusahaan yang gede, nggak sanggup, wah repot. Ya, iya Pak. nah, mungkin itu semoga Pak Niko kalau bisa memang kita kasih membantu solusi seperti itu. Nanti saya akan hubungi Iya, Ibu Mei di PSMT Jakarta iya. supaya Pak bisa Yahya. bantu. Ya, nanti Iya, yang punya restoran di Jakarta itu siapa aja yang punya ini. Jadi kita bisa jual di situ, tapi iya. dengan diskon besar. Ya beli putus, jangan beli Tempo. Oh, Lebih terima baik beli. kasih kalau bisa Ya, beli
putus. Karena Ya, brudir saya dijual misal 8.000 tuh dijual di pasaran tuh 12.000 masih jalan, masih laku. oke, Saya ambil siap. untung ngepres Ya. supaya bisa terkenal gitu. Nah, nanti Pak kalau Yahya, Alfamart, kalau Pak Yah, kapasitas, ya, ya, kalau Pak Yah, kapasitas, ya, gimana gimana Bu? jangan kalau bisa di Surabaya saja kan dekat. Jangan Nah, jauh dulu. oke. Kalau Surabaya nanti ada Pak Ronald Wala, Pak Steven Wala, kita hubungin Niko. Ya, itu Pak Arif di Ya, Surabaya itu. Ya, ya, nanti saya juga coba hubungi beberapa teman di Surabaya untuk bisa bantu, termasuk ya, ya ini ya. ini coach yang punya Igor Bakery, ya kan? Oh ya, itu loh Igor. Ya, Igor, yang lain-lain. Atau Kalau saya akan coba cari tahu iya, Alfamart regional Surabaya, regional, iya, bukan nasional, khusus iya, ke regional Surabaya. Ya, iya Pak. oke, Ya, baik. mohon bantuannya ya Pak. Hanya bantuan untuk mengenalkan. Soal Ya, pembayaran saya bisa ditunda, enggak apa-apa. Ibu, saya Yang penting saya jujur. boleh. Saya ketik nomor WA saya di chat ya. Nanti Ibu catat I- sendiri aja ya. iya, Saya ketik nomor WA saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. saya terima kasih Pak Yahya. Baik, baik Bu Ayu. Selain itu juga Iya, tadi Mas Riko udah naruhin kontak ya. Mungkin bisa langsung di follow up aja ya. iya, Tuh, baik. Siap. iya, iya, Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini terkait dengan unique selling point. Tadi Pak Arief iya. membahas Bu, terkait dengan ini ya. stop Pak sebentar. Niko, Eh, Pak Oh, Niko. ya Bayu, silakan Pak. Bayu itu ada nomor telepon Pak Yahya. Pak Yahya tertulis. Pak Yahya itu kenal banyak sekali businessman loh. Pak Yahya itu ketua umum CBF. Apa? CEO Business Forum. Nah, Jadi kalau Pak Yahya mau bantu tuh udah bagus banget. Ada nomor di situ pula. wah, Silakan. sudah ada nomornya. Sudah masuk. Kalau Silakan untuk Pak Ayu. Pak Riko tuh sama-sama saya, itu nomor nomor saya. Eh, oke, silakan Pak Fahmi. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini Saya anak terkait. buahnya Pak Niko ini. Anak buah Pak Niko saya. Mana berani bos? Iya, terima kasih Pak Niko, Pak Yahya. Baik, 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 baik. Terima kasih, terima kasih. Ya, nah ini terkait dengan unique selling point. Nah, ada pertanyaan dari Mas Hari. Pak Hari ada di sini. Mau bertanya langsung, Pak Hari? Oke, saya langsung bacakan ya. Bagaimana cara mencari USP kita? Apa harus dari awal sebelum berdiri? Apa setelah berjalan baru bisa tahu USP-nya? Tadi ada juga sempat bahas resep membangun bisnis. Nah, terkait dengan ini, apa sebaiknya kita membuka usaha sambil berjalan dan mengumpulkan modal dan akhirnya kita hire orang? Atau sebaliknya, kita sudah hire pegawai dari awal? Itu pertanyaan yang kedua. Lalu kalau kita hire orang, apa yang harus kita fokuskan dahulu untuk divisi apa hire orang tersebut? Nah, mungkin dari Pak Arief, karena tadi sempat Oke, ngejelasin USB ya. yes. Ini apa ya, pengalaman saya buka macam-macam usaha itu nggak ada resepnya, nggak ada yang sama ya. USP-nya dulu apa-apa. Biasanya saya tuh berangkat dari masalah apa yang saya mau pecahkan, Oke. gitu ya. Eh, ada cerita yang saya sering pakai kalau ngajar itu. Di Jakarta itu dulu tukang ojek itu kartel. Berhenti mau mangkal di situ, jauh pokoknya kamu ke stasiun 20.000, jangan mau lebih gitu ya. Kalau jualnya nggak 20.000 nanti dihajar sama teman-teman yang lain gitu. Nah, ngelihat itu Gojek saya itu masih ingat dulu pesennya pakai SMS sama FB tuh, Facebook. Ya, ya. Nanti dikasih kontaknya, pesen belum ada aplikasi tuh. Karena ngelihat nggak fair ya, di Jakarta kemana-mana pakai ojek, jadi dia mecahkan masalah itu sehingga ada bisnis yang dilakukan gitu. Jadi berangkatnya malah dari masalah apa yang harus diselesaikan. Mm-mm. Kemudian unique selling point-nya apa? Unique selling point-nya adalah sudah nggak usah berantem sama tukang ojek nih. Ya, transportasinya udah enak, bisa pakai SMS zaman dulu gitu ya. Nah, terus Gojek itu kan berubah ya, Hmm. dari transportasi jadi makanan, jadi payment system,
itu dia apa ya, berubah terus gitu. Jadi mungkin unique selling point yang ada sekarang itu belum tentu bisa cocok di perkembangan zaman. Kita lihat nih, di Surabaya itu pernah lagi ngetop namanya matcha. Semua pakai matcha, kopi matcha, martabak matcha, ya semuanya pakai matcha. Terus habis itu ganti cheese. Kopi itu ada di Surabaya itu ada cheese coffee. Semuanya pakai cheese. Itu USP-nya berubah terus. Sekarang trennya ke gula aren. Semuanya gula aren. Jadi harus apa ya, punya USP, unique selling point apa yang mau dikerjakan gitu. Nah, apakah saya harus mengumpulkan duit baru buka usaha atau bangun tim buka usaha? Kebanyakan usaha yang sukses dimulai dari diri sendiri, berani mencoba. Kalau punya uang lebih, mencoba sama hire karyawan. Saya kalau kasih contoh cerita yang paling bagus ini Jeff Bezos yang punya Amazon itu. Dia itu ngeliat orang itu cuma beli buku, repot harus ke toko buku. Dia jualan online, ngirimnya dari garasinya, dia kerja sendiri bungkusin untuk ngirim. Lama-lama istrinya bantu, terus saudaranya bantu, akhirnya memperkerjakan sekarang ribuan orang ya. Gitu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau pingin bikin restoran nggak bisa masak, hire yang bisa masak. Hmm. Iya kan? Lihat potensi masalah yang harus selesaikan soal makanan, ya itu. Kalau misalnya jadi pengusaha sudah growing, ngelihat pembukuan laporan keuangan pusing, hire accountant, kita nggak mungkin lebih hebat dari mereka. Mereka sekolah 4 tahun liatin angka, kita baru belajar baca gitu ya. Jadi tergantung, jadi apa yang penting adalah eh, kita masalahnya di mana, kita selesaikan bagaimana, apa yang kita akan tawarkan yang beda dengan yang lain. Ya. Dan yang penting adalah berani mencoba. Kalau ide di kepala aja, rencana kepala, saya ngumpulin duit nanti bisa gini, itu nggak akan tereksekusi, nggak akan bisa jadi. Yang kedua, kalau mulai harus yang besar, itu biasanya juga enggak. Ya, karena kita masuk ke bisnis baru, kalau mulainya dengan kecil, investasi kecil, risiko kita semakin rendah. Punya waktu untuk kita belajar bagaimana asam garamnya di industri itu. Ya, wah menarik, menarik. Ya, ada pertambahan dari Pak Niko? Langsung. Udah bagus banget ya. Eh, Luar biasa. Kalau boleh saya mungkin cuma nambah satu dikit ya. Kalau tadi bicara Amazon, titik kenapa dia jadi gede, eh, itu tadi yang nanya siapa ya? Bu Yang nanya Pak Hari Chandra. Hari. Pak Hari, halo. Eh, karena Amazon itu bukan cuma jual buku, tapi unique selling point-nya dia ialah dia membantu kita menemukan buku yang kita mau beli. Hmm. Jadi Jeff Bezos tuh pernah ngomong, we are not in the business of only selling books ya. We are in the business of helping people finding the books. Hmm. Gitu. Itu titik yang membuat dia berbeda loh, gitu. Kalau enggak kan yang lain kan juga kompetitornya banyak. Jadi waktu kita beli satu, langsung tuh, oh ya berdasarkan yang lo beli, ini cocok nih. Ya, kita lihat, oh ya boleh aja, gitu lah. Apa namanya? So dia berhasil temukan USP-nya itu. Dan seiring waktu jangan khawatir kok. Em, saya saya punya satu metodologi. Kalau saya nggak yakin, saya tidak mencoba untuk menemukan suatu jawaban langsung. Gitu. Karena kalau saya langsung menemukan suatu jawaban tuh sulit buat saya ya. Eh, saya akan biasa bikin suatu namanya hipotesa. Hipotesa saya ialah saya punya tadi jual roti kan, unique selling point saya bisa nomor satu. Tadi ibu bilang tuh harga saya dengar tadi saat ini 14.000 saya 7.000 gitu kan. Nah itu hipotesa saya satu, saya harga lebih murah. Hipotesa saya kedua, mungkin apa punya saya lebih lebih apa namanya enak gitu, lebih lebih lembek dari yang lain. Hipotesa saya ketiga mungkin saya fokus.
Saya fokus karena yang beli ini biasa ibu-ibu dan anak-anak, bukan bapak-bapak gitu loh. Saya fokus di anak-anak. Jadi saya bikin di gambar bungkusannya kayak anak-anak buat anak-anak suka. Dia punya bungkusan juga anak-anak suka. Dia punya roti punya bentuk juga anak-anak suka gitu loh. Nanti dari situ saya coba gitu. Karena yang menentukan USP kita berhasil atau enggak bukan lu, bukan gue loh. Gitu. Yang menentukan yang mau ngasih duit ke lu gitu kan, ke kita gitu. Jadi bikin aja berapa ya, coba yang mana yang jadi gitu kan. That's one of the easiest way to make it. Just to add to good points yang Pak Arif udah ngomong. Ya, baik. Sama ya, fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan ya. Harus, Gitu ya. harus Pak, harus. Itu unique selling point-nya di sana sebetulnya. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Arif Panika untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Pak Hari. Iya. Dari Floor ada lagi yang mau bertanya langsung? Oke, kalau gitu saya balik ke yang ada di chat ya. Dari Pak Arafat Garuda. Pak Arafat, apakah masih bersama kami di sini? Oke, baik. Pertanyaannya seperti ini. Thanks a million Pak Niko dan Pak Arif atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Nah, izin tanya via chat Pak. Setiap pengusaha yang mulai dari skala UMKM bahkan korporasi pasti ingin terus naik level bahkan bertumbuh menjadi on the top of the world. Namun bukankah faktanya hanya orang-orang beruntung yang berada di puncak dan sejungkir balik apapun kalau rezekinya di level tertentu maka akan sampai ke sana atau tetap di sana. Nah, barangkali ada pengalaman momen tertentu dalam hidup Bapak, Pak Arif, Pak Niko sekalian bahwa how future I am, and dan apakah keberuntungan sesuatu yang tidak bisa dibeli, tapi we just have to try and never give up. Thank you. Nah, ini silakan. Sebenarnya Pak Niko, Pak Arif dulu deh. Kayak Pak Niko cocok ini pertanyaannya ini. pertanyaannya filosofis sekali. Ayo bro, lebih percaya luck apa kerja keras nih bro? Wah, that's a difficult question. Um, karena kerja keras tuh penting banget ya. Tanpa itu nggak mungkin gitu. Tanpa Ya. duit itu sungguh-sungguh tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Nobody makes tanpa kesungguhan yang luar biasa. Gue mikir dulu nih, gue mesti mikir dulu. Pak Arif dulu deh. Oke, eh, saya percaya itu mindset orangnya, kerja kerasnya, working smart itu di 80% ya. 20% itu apa? 20% itu di tangan Tuhan, kita ngomong rezeki ya. Eh, ada cerita nih yang menurut saya di Indonesia itu sama kayak McDonald. Namanya bakmi Gajah Mada. Pasti tahu semua ya. Bakmi Gajah Mada itu dibeli harganya 2,4 triliun tapi hanya dengan 16 gerai. Ya. 2,4 triliun 16 gerai. Mie Gajah Mada itu bukan mie yang paling enak loh. Karena bakmi itu tiap orang itu ada fanatiknya sendiri kayak kita minum kopi gitu ya. Tapi kenapa mie Gajah Mada itu bisa laku harga tinggi dan banyak orang yang suka makan di sana? Mie Gajah Mada selain rasanya enak, tapi nggak enak sekali ya, enak. Tapi mie Gajah Mada itu yang the most consistent. Rasanya konsisten banget. Ya, itu sama kayak McDonald. McDonald itu yang membuat McDonald itu ownernya itu dulu adalah salesman jualan blender atau jualan smoothie itu ya. Itu dia itu komplain kalau dia harus keliling cari makan, itu makan burger itu rasanya tiap kota beda-beda nggak karuan. Dia meng-create McDonald yang harganya harga terjangkau dengan kualitas yang standar. Jadi kita tahu kalau kita ke McDonald kita bakal mendapatkan itu. Ya.
Kebetulan saya itu waktu kecil, kantor ayah saya itu di sebelahnya Mi Gajah Mada. Jadi generasi-generasi tuanya itu banyak yang papa kenal gitu dan saya sering makan di sana waktu kecil. Saya itu tahu bahwa ini diceritain papa ya, ceritain papa. Aku nggak tahu bener nggak dan nggak bisa diverifikasi. Papa udah nggak ada gitu ya. Dia bilang Mi Gajah Mada itu dulu kalau ada customer yang makan bakminya nggak habis, itu atau habis, ownernya itu nyicipin. Bumbunya kurang apa sih, customer ini suka apa gitu. Jadi dia adjust dan dia mungkin baru tahun 2010 mungkin menunya baru berubah ya, ada nasinya, ada apa. Sebelum itu menunya cuman ya Bro Niko pasti tahu lah kayak mie ayam atau apa gitu. Belum ada yang sekarang nasi goreng, rasa black pepper, macamnya ini ngikutin tren gitu. Ya, karena dia mungkin lihat generasi muda, aduh pak bosen makanya cuman ayam sama jamur sama pangsit gitu ya. Saya mau yang black pepper atau yang lain. Jadi eh, dia trending terus. Jadi menurut aku dan mereka kerja keras luar biasa dikelola internal bisa bikin 16 gerai makanan bisa rasanya konsisten itu luar biasa loh. Susah. Biasanya punya restoran dua aja di dalam kota aja rasa yang restoran satu sama satunya bisa beda gitu. Ya jadi itu sih kelihatan kok ini sukses story-nya. Kalau dia konsisten kerja keras ya bisa sukses. Setuju. Setuju banget. Saya nambahin dikit ya. Em, eh, Tepuk tangan buat Pak Arif dulu dong. Em, saya saya mikir saya mikir gini ya. Mungkin dalam dalam bisnis tuh tadi saya coba mikir gitu. Saya ngelihatnya kayak petinju gitu. Petinju ada jab, ada uppercut. Ada jab, ada uppercut. Kalau lu hanya bisa jab, lu nggak bakal bisa naik kelas. Maksudnya lu nggak bakal bisa jadi pengusaha gede. Atau lu nggak bakal jadi petinju gede. Karena the one that will kill people itu the uppercut atau the big hook. Kalau Mike Tyson kan the big hooknya dia. Tapi kalau lu cuma punya uppercut, lu nggak punya jab, mati lu. Karena pernah lihat petinju cuma uppercut gak dipuk begitu sekali jatuh dia. So what am I saying? Kita tuh mesti cari memang unique. Ini agak saya pengen sebenarnya ngobrol karena saya pengen tahu bisnisnya apa karena lebih lebih gampang buat kita bantu coaching sama-sama gitu. Kalau misalnya balik ke sate tadi. Sate tadi kalau saya yang jualan sate pasti kan kembali basicnya harus benar, locationnya harus benar, rasanya harus benar dan saya pasti akan unique selling pointnya saya lihat dari sisi gini. Eh, yang yang mana yang akan laku atau yang mana yang baru laku gitu. Kalau misalnya yang baru laku itu pakai cheese misalnya gitu kan, I will atau tempat lain laku, I will try to introduce sate pakai cheese and see ada orang beli nggak. Cuman bedanya cheese-nya pedas gitu. Em, jadi karena gini, karena saya ngelihat ya, apapun yang laku itu pasti kayak Pak Arif bilang. Pertama mau apa namanya apa namanya tadi yang Maca. maca, habis itu cheese, habis itu gula aren gitu kan. Kita mesti lihat gitu. Dia kalau pas dia baru naik kita coba ikut gitu. Kalau dia udah mau turun jangan lu ikut ya gitu. Jadi mungkin mungkin apa namanya saat nobody pernah bikin ya, tapi kalau ada yang pernah bikin sate celup kopi gula aren, I don't know kalau bisa rasanya enak. Kalau somebody bisa bikin rasanya enak itu bisa dibikin viral loh gitu. Eh, nah, tapi kalau dia udah mau turun jangan lo ikutin ya, gitu. Atau duduk lalu lihat ada apa yang gua bisa bikin yang kira-kira orang suka. Tapi kita jarang punya kemampuan segitu kuat untuk bisa membuat ombak ya. Jadi kalau gua akan baca dulu ombaknya itu gimana. Nah, kalau berdasarkan ombak itu kita coba ikut gitu. Ya, itu mungkin satu. I will also get back tentang yang mana lebih penting antara kerja keras, pintar, atau rezeki. Terakhir-terakhir pasti kerja keras. Walmart pernah bilang ya, Walmart atau siapa ya, pernah bilang bahwa
kerja keras yang muncul yang overnight success itu dibikin dalam 10-20 tahun. Jadi udah coba 10 tahun, satu hari dalam tahun ke-20 atau tahun ke-10 you will make it. Tapi tahun ke-10 loh. Tony Robbins pernah ngomong sesuatu yang menurut saya penting banget. Kita selalu overestimate apa yang akan kita bisa hasilkan dalam setahun. Tapi kita selalu underestimate apa yang kita bisa hasilkan dalam 10 tahun. Artinya gini, kita selalu mikir apa yang kita bisa capai dalam 1 tahun tuh banyak. Kenyataannya nggak bisa segitu banyak dalam setahun ya. Tapi dalam 10 tahun, kalau kita lihat apa yang kita pikir kita nggak bisa capai, biasanya kita akan bisa capai. Jadi kembali lagi yaitu mesti keep going, basic kita, back to basic kita mesti benar, jab kita mesti benar, dan saat yang sama coba cari uppercut USP yang bisa membuat kita, identitasnya kita dan membuat kita terkenal. Itu menurut saya penting. So ini mengingat waktu aja balik ke Pak Fahmi, mungkin tinggal satu pertanyaan lagi yang bisa tuh udah mesti tutup kali. Silakan Pak Fahmi. Ya, terima kasih Pak Niko untuk tadi menjawab pertanyaan terakhir dari kita. Sepertinya karena keterbatasan waktu, kita harus menutup sesi ini. Tapi memang sebelum itu saya ingin meminta closing statement dulu dari apa yang kita sudah diskusikan dari awal sampai akhir. Nah, di closing dengan satu apa namanya argumentasi atau penutup terakhir gitu. Mungkin saya ingin ke Pak Arief dulu, boleh Pak? Closing statement Pak. Oke, saya cuma mau ngingetin ya, resep UMKM zaman now itu bahan utama sebagai fondasi bisnis kuat. Produk dan jasa yang punya nilai tambah, memiliki pemilik melek bisnis dan keuangan, terus punya tim yang solid dan fleksibel. Yang kedua adalah cara masak yang strategi cerdas, omnichannel, itu ngomong online offline, branding yang menyentuh emosi, pakai teknologi digital, koneksi dan kolaborasi, terus penyajian siap dihidangkan ke pasar itu responsif kepada pelanggan, legalitas dan sertifikat dipelajari, ya, dimiliki, akses modal dan bisa skala ya, maksudnya bisa meningkatkan gitu ya. Terus micinnya itu punya grit atau punya apa mental yang kuat dan punya ambisi, terus juga bisa beradaptasi gitu. Saya rasa itu aja, semoga membantu resep saya, semoga tambah cuan. Terima kasih Pak Arief untuk resepnya. Silakan Pak Niko. Pak Arif ini memang luar biasa. But, saya juga pengen bilang terima kasih. Saya lihat ada Pak Jeffrey dari Sekretariat PSMTI Pusat. Makasih join. Saya lihat juga ada beberapa teman PSMTI. Em, ada berapa saya lihat juga belum sempat nanya ya. Kalau saya mungkin it just boils down to satu kata ya. Yes, yes. Yes. Maksudnya gini loh. Kalau mau buka kan ini dalam UMKM baru memulai naik 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 gitu kan. Apa namanya? Kalau kita ada usaha coba nanya, ini menurut lu gimana? Oh bagus gitu. Tapi kita bikin, kita coba jualan, laku nggak? Oh laku gitu. Lalu kemudian kita coba dengerin orang bilang, lu sebaiknya gini atau apa. Tapi orang yang bisa menentukan membantu nasib kita gitu kan, ya kita ikutin gitu. Jadi yes is extremely important karena sebagai sebagai pengusaha in your heart you will know kok ini bisa jalan apa enggak gitu loh ya. Ya, Perjalanannya panjang dan sangat sulit. Saya berdoa semoga teman-teman semua sukses. Nanti akan jadi ada pengusaha besar membuat kita bangga, apa namanya, dan kita sama-sama bersatu supaya bangsa kita tambah besar, tambah makmur, dan tambah rakyat tambah sejahtera. Terima kasih. baik. Terima kasih banyak Pak Niko ya resepnya. Yes ya, sebagai hal yang penting dalam usaha dan tadi resep dari Pak Arief, jangan lupa Bapak Ibu diminum 3 kali sehari dengan air putih agar agar resep itu apa berdampak, ada efeknya gitu. Oke, baik. Kalau izinkan saya untuk memberikan summary ya, hanya sedikit dari apa yang saya eh, apa melihat sangat-sangat tentunya semuanya penting, tapi ini yang saya highlight dalam sesi ini. Jadi
pengembangan UMKM menuntut kombinasi antara mindset tadi yang disampaikan oleh Pak Niko, terus kemudian strategi bisnis yang juga disampaikan Pak Arief, dan manajemen keuangan yang sehat. UMKM perlu memiliki unique selling point. Tadi USP sempat dibahas Pak Arief, kemudian Pak Niko, yang unique selling point yang membedakan produknya dengan pesaing. Di sisi lain, pelaku usaha harus membangun mindset yang positif, adaptif terhadap perubahan serta kolaboratif, dan membangun jaringan dan ekosistem bisnis dalam membangun jaringan dan ekosistem bisnis. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa saya rangkum. Dan Bapak Ibu jika jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Apindo, terus juga kemudian terkait dengan PSMTI, silahkan akses ke IG dari kedua organisasi tersebut. Eh, ada di Instagram kalau PSMTI itu di @psmti.nasional. Lalu kalau untuk Apindo-nya, Bapak Ibu bisa akses di @apindo_umkm ataupun @apindo.nasional. Oke. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh tim kami di awal, silakan Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah kita share untuk Bapak Ibu mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan program Rabuan dan berbagai dengan program lainnya yang ada di Apindo UMKM dan juga yang ada di PSMTI. Oke, akhir kata dari saya izin menutup untuk sesi ini. Sampai jumpa di minggu depan di sesi Rabuan yang selanjutnya. Ya, terima kasih banyak atas kesediaan Pak Niko, Pak Arief, memberikan insight yang luar biasa, memberikan wah ini daging semua ini yang bisa kita makan dan itu sangat bergizi gitu. Baik, saya undur diri dan mewakili teman-teman yang juga bekerja keras mempersiapkan event ini, mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore dan Terima kasih. salam Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kasih teman-teman semua. Terima kasih Wes. Pak Ari, Pak Niko, Terima kasih Pak dan Niko. Pak Terima Fahmi. kasih. Thank Terima you, Pak. kasih Pak Niko. Terima kasih Selamat Pak sore. Jeffrey, Terima Sekretaris kasih. PSMTI Pusat. Iya Bu Ayu. Terima kasih Selamat Pak sore. Niko. Selamat Thank sore you. Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Ari, Pak Niko.